Kalau hanya bermodalkan handphone, memang dibaca di rumah. Enggak sih, Saya Pak. sederhana sih. Itu satu. Yang kedua, si dosen ketika mau tegak di depan kelas bikin slide, Ya. dia kan sudah buka referensi, mencarikan mana yang kira-kira bisa masuk dengan materi, mana yang ringan, mana yang penting dan sebagainya. Dan mahasiswa masuk pakai handphone hanya sekedar foto. Apakah foto itu dibaca lagi? Enggak, kami para mahasiswa Dan menjawab. saya yakin itu akan dilihat ketika besok akan UAS. Bener banget lagi ya Bener. Allah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Dosica, dosen mahasiswa berbicara. Aku Sophie. Dan aku Alvira, dua mahasiswa yang sedang seru-serunya menikmati perkuliahan ini. Ya, Dosica nih tempat dimana kita bisa ngobrol santai nih tanpa harus khawatir nilai kita berkurang karena keceplosan kita berbicara atau sharing-sharing nih di depan dosen nih. Bener banget, dan hari ini kita bakal membahas satu topik yang selalu jadi pembahasan panas di grup chat mahasiswa ataupun di ruang dosen, yaitu isu-isu kampus seputar mahasiswa dan dosen. Dan di episode kali ini ada tamu spesial nih yang bakal kita undang, ya ini beliau merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Biasanya sih lebih dikenal sebagai dosen-dosen yang asik dan sering ngejok sih waktu ngajar di kelas gitu ya. Fitnah. Ya, mari kita undang. Selamat datang di Dosika, Pak Eko. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, tapi kayaknya kurang santai ya. Kalau santai itu harus ada kopi kan. Monggo Pak, monggo. Nggak ada biskuit rasa kopi. Sebelumnya boleh dong Bapak memperkenalkan diri, mungkin untuk para penonton Dosika nih banyak yang belum kenal Bapak mungkin Pak. Boleh Pak dipersilahkan. Penonton Bosi Dosika, ini siapa? dosen mahasiswa berbicara. Penontonnya siapa? Ya Kami audiens kan diunggah gitu kan Oh, Pak. kalau mahasiswa Vkom parah sih kalau nggak kenal. Iya, ngeri sih ngeri. Oh. Saya Eko Hero, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni Kerjasama dan Dakwah Islamiyah. Di jurusan atau di prodi Ilmu Komunikasi, fokus saya ada di media etik, jurnalistik, dan komunikasi kesehatan. Itu sih fokus perkenalan pertama lah. Iya benar. Dan buat kalian yang baru pertama kali dengerin podcast kita, Dosika ini adalah ruang aman di mana dosen dan mahasiswa bisa mengobrol tanpa adanya yang namanya hierarki akademik. Semua boleh berargumen asal sopan, benar, dan Ya benar banget sih Fir. Nah sebelumnya kira hal unik apa nih yang pernah Bapak jumpai selama Bapak mengajar di Vkom nih Pak? Yang unik, Iya yang seru gitu Pak. banyak sih saking uniknya. Boleh nggak? Mulai dari yang positif sampai yang lebih positif. Asik kali. Boleh nih yang positifnya dulu kita. Kalau yang uniknya, saya pernah jumpa satu mahasiswa yang cowok. Hah? Dia punya untuk mendapatkan izin kuliah dari orang tuanya itu butuh perjuangan lebih kurang 9 bulan karena tak Ya. diizinkan orang tua, dan Oh. pada akhirnya si bapak mengizinkan dia kuliah tapi hanya dengan membekali uang 10 juta all in one. Jadi mulai dari pertama berangkat dari kampungnya yang di perbatasan Riau sana, perbatasan Riau Medan, Ya. dikasih uang 10 juta termasuk dengan uang SPP, uang hidup, uang pembangunan waktu itu, dan itu pertama dan terakhir kali dia dikasih uang sampai pada akhirnya kemudian dia bisa menamatkan. Itu gimana proses dia bertahan hidup dengan 10 juta tuh Pak? Macam-macam, diawali dengan tinggal di emperan, kemudian jadi tukang parkir tukang parkir liar. Seiring perkembangan waktu kemudian dia ngamen dari kafe ke kafe. Yang ngamen itu bukan ngamen stay di kafe enggak, tapi cuma jalan kayak pengamen biasa, Oh kafe ke iya kafe. iya. Dan nggak tahu gimana prosesnya, pada akhirnya dia menjadi driver online.
makanan, dan alhamdulillah meskipun waktu penyelesaian kuliahnya termasuk maksimal 14 semester, tapi dia selesai. Oh. Ya, itu satu hal yang unik yang mungkin hari ini saya sudah tidak temukan lagi. Padahal dulu biasa, Iya, dulu benar. biasa. Karena tak banyak hari ini yang mahasiswa yang betul-betul atau anak muda yang betul-betul punya keinginan dan berjuang yang sedemikian rupa untuk bisa meraih studi. Apalagi di era yang sekarang nih serba difasilitasi, mungkin banyak mahasiswa yang udah Kalau berkurang kalau kayak gitu. difasilitasi sebenarnya dari zaman saya sebelum saya pun difasilitasi. Iya, Cuman fasilitasnya yang beda. benar, Kalau Pak. kami dulu fasilitasnya adalah tali pinggang yang isinya ayat-ayat Al-Quran, tulisan Arab. Oh. Atau dibekali belati. Oh, iya. Fasilitas kami dari orang tua. Kalau Mm-mm. sekarang kan fasilitasnya ATM. Bener kali, kalau nggak ada itu nggak bisa bertahan hidup di kota. Pak, bagaimana Bapak melihat perubahan mahasiswa dari tahun ke tahun? Berubah sih ya, berubah dalam artian tidak ada yang negatif sebenarnya. Cuman barangkali persepsi yang membuat perubahan itu dianggap negatif dan lain sebagainya. Sebenarnya sama aja. Ya, seperti Sama-sama berangkat kuliah, sama-sama ada yang malasnya. Mungkin yang agak sedikit berubah itu adalah mental dalam menerima kesulitan di zaman perkuliahan misalnya. Ini karena perubahan ya, ini saya mau sampaikan tentang perubahannya. Di era kolonial, saya anggaplah era kolonial, kami untuk dapatkan nilai B itu dalam satu lokal 40 orang paling cuma 10 orang. Hari ini dapat nilai B itu seolah-olah aib. Iya, benar Pak, banget. kok B Pak, kenapa enggak A gitu. Iya banget sih Pak. Seolah-olah aib itu satu perubahan. Yang kedua, kalau di era kami buku dan diskusi itu menjadi alat pembelajaran utama. Jadi kalau dosen pertama kali masuk kelas bawa buku sampai 5-10 buah, kami akan intip dia pakai buku apa. Maka kami harus beli dan punya buku kayak dia. Mungkin era itu belum era digital. Nah, kalau sekarang kan karena udah era digital semua buku ada, dan saya yakin semua mahasiswa baca buku online yang ada di media sosialnya. Itu sih perubahan yang cukup mendasar yang saya lihat. Oke. Bagaimana sih perjalanan pendidikan Bapak sebagai seorang dosen? Itu agak saya perjelas, perjalanan Bapak dari SMA tuh, terus kuliah tuh gimana tuh Pak? Terus udah menjadi dosennya tuh kayak gimana tuh Pak? Kayak nanti dibilang hiperbola lagi. Sebenarnya enggak ada yang spesial. Cuman yang pasti sejak ini mungkin pertama kali saya sampaikan di dalam forum yang kayak gini, tapi kalau di antara kawan-kawan mahasiswa saya pernah sampaikan juga. Saya kalau zaman SMP sama SMA merah saya 3, bapak saya bangga. Kenapa tuh Pak? Biasanya 5. Iya. Karena itu dibuktikan dengan nilai Eptanas murni. Kami kan dulu NEM ya, tidak ada yang kelulusan nilai kelulusan apa sih harus Yang 70 40 itu apa namanya? KKN. KKN ya? Ya, bukan. Yang nilai minimum kan Pak? Ya, nilai minimum apa namanya sih sekarang? Saya punya anak sekolah SD aja lupa. KKM. Oh ya, KKM. KKM. Kami dulu ujian nasional itu namanya nilai Eptanas murni. Matematika saya 1,2 nilainya. Itu murni. Kalau dibawa sekarang 1,2 itu kayaknya tsunami 12 kali lipat yang dari 2004. Karena di era saya itu biasa tidak tamat sekolah dan sebagainya karena nilainya seperti itu. Ya, benar. Kemudian taman SMA, saya nggak pengen kuliah sebenarnya. Terus kok bisa sampai ke dosen Saya gini nih? pengennya kerja di Malaysia. Jadi TKI. Karena kawan-kawan saya yang kerja ke Malaysia pulang bikin rumah. Ya, mata uangnya kan juga berbeda kan Pak. Ya, Itu juga saya
cita-cita untuk jadi dosen nggak ada, saya punya cita-cita jadi pengajar. Itu yang saya utarakan dari kelas 1 SD. Ngajar apa? Ngajar TK boleh, ngajari SD boleh, SMP boleh, pokoknya ngajar aja. Cuman seiring perkembangan waktu, kemudian akhirnya di tahun ketiga setelah saya tamat SMA, kemudian saya kuliah di jurusan yang bukan saya pilih. Berarti Bapak sempat kayak nggak mau di jurusan itu berarti? Memang Saya milihnya dulu informatika sama sistem informasi, yang lulus apa tuh Pak? komunikasi. itu apa namanya, milih jurusan tapi tak tahu diri. Nilai matematika aja 1,2 ya. Iya sih. Tapi alhamdulillah dalam jurusan komunikasi itu mungkin saya memang bidangnya di sosial. Iya. Di SMA saya dipaksa IPA sama guru saya. Dan saya bidang sosial. Alhamdulillah saya bisa menamatkan 3 tahun 7 bulan. Wah. Sambil kerja, dan sebagainya. Tapi cita-cita untuk berangkat ke Malaysia sebagai TKI belum hilang. Masih ada? Masih ada Pak? Masih ada. Setelah saya coba kerja di Jawa, di Jakarta, kerja di Jogja, kemudian saya balik ke Pekanbaru, kemudian saya jadi wartawan di Pekanbaru, dan masih rasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang saya jalani, saya berangkat ke Malaysia lagi. Cuman rezekinya saya justru tinggal di asrama mahasiswa Riau di Malaysia. Lihat kawan-kawan pada kuliah, saya coba-coba aja sih daftar sebenarnya. Keterima, ya udah lanjut. Wow, keren ya. Keren banget ya Pak ya. Jadi niat Bapak untuk jadi TKW ke luar negeri itu belum terlaksana juga? Iya, akhirnya terlaksana pada saat saya kuliah. Jadi sambil kuliah saya kerja di hotel, saya kerja di ekspedisi, ya sambil kuliah. Jadi 2 pulau terlampaui sekali Mengkayo. Harusnya kayak gitu sih istilahnya. Dan ternyata nggak enak. Nggak enak ya Pak? Hah? Nggak enak kenapa? Ya namanya kerja apa ada yang enak. Apalagi kerja yang saya alami kerja di sana kemarin. Saya kerja jam 7 sampai jam 4. Jam 5 masuk kampus. Sampai jam 9-10 malam. Jam 10 malam harus bikin tugas. Ya. Sampai nanti jam 2, jam 3 pagi. Besok jam 7 udah kerja lagi. Jadi rutinitas selama 2 tahun 3 bulan itu aja. Ya sih. Bosannya gitu nggak Pak? Bosannya tuh dari tanggal pokoknya 25 hari dalam 1 bulan bosan. Kenapa? Terus yang 5 harinya kenapa nggak bosan? 5 gaji. Kan inilah beliau yang digadang-gadang suka ngejokes waktu ngajar bener ternyata ya guys. Ya memang sama kan kalian mahasiswa. Pokoknya kalau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih kayaknya hidup tuh beban aja begitu. Iya. Kiriman alhamdulillah. Betul sih. Boleh selanjutnya ya Pak. Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi dosen? Tadi kan memang nggak cuman niat Bapak untuk mengajar doang. Terus kayak tertarik. menetap gitu Jadi menjadi kebetulan dosen. saya pada saat itu ditantang sama seorang senior saya di Malaysia. Karena saya sering bantu beliau, jadi saya bilang, Bang, dan orangnya masih hidup sekarang, namanya Bang Nasrul. Bang, kasihlah aku pekerjaan yang bagus. Masa bantu abang bikin kopi ya bang, bikin indomie ya bang, aku mau nikah bang, saya bilang kayak gitu. Dia cuma nantang saya, kau bisa ngajar? Setiap orang tantang saya cuma bilang saya bisa, tapi belum tentu pandai. Akhirnya kalau gitu besok pagi ikut abang ke Pekanbaru. Ini Bapak lagi menetap di Malaysia? Masih di Malaysia dan besok ikut abang ke Pekanbaru, dan besok itu kebetulan jadwal saya ujian akhir semester. Saya dikasih, artinya ada 2 dilema. Kalau ikut dia ke Pekanbaru saya akan dapat pekerjaan yang juga belum tentu apakah ini pekerjaan yang menurut saya bagus atau tidak. Kalau saya tidak ikut, saya bisa UAS. Tapi peluang yang ditawarkan tadi saya hilang. Ya benar. Akhirnya dengan
pertimbangan yang saya pikir tidak cukup matang, dan saya tidak tanya ke siapapun. Saya berangkat ke Pekanbaru dan meninggalkan UAS yang akhirnya gugur saya 1 semester. Jadi perjuangan Bapak. Ya, saya tinggalkan yang akhirnya dengan tidak UAS, artinya semester yang saya lalui gugur. Iya. Saya datang ke sini Pekanbaru, kemudian ditawari jadi dosen yang statusnya sampai lumayan panjang, dari 2009 waktu itu sampai ke 2012 baru jelas status saya. Di mana tuh kira-kira Di UIR, Bapak? di UIR. Oh, di Sebagai UIR ini. baru jelas sebagai bahwa saya dosen. Padahal Hmm. sebelum itu ya bantu-bantu ngajar dan tidak ada status. Oh. Terus yang semester Bapak tinggalkan apakah Bapak Setelah lanjut? saya aktif 6 bulan di sini, cuman saya balik lagi Ya. dan saya lanjutkan dengan cara saya. Ya, selesai tetap. Makanya saya waktu S2 agak sedikit telat, itu 2 tahun 4 bulan. Oh, karena Bapak Ambil kesini tadi. peluang yang saya pikir ini jauh lebih penting untuk masa depan ketimbang saya menyelesaikan studi dengan segera itu. Oke. Mau tanya, kira-kira pas Bapak pulang nih, kan Bapak bilang kalau misalnya jadi TKW di luar negeri, teman-teman Bapak bisa bangun rumah. Bapak pulang ke sini, apakah Bapak bisa membangun rumah? Kira-kira, Pak. Berarti Setelah itu saya pulang saya enggak bisa. jadi Bapak beranggapan untuk ke TKW yang Bapak anggap bahwasanya mereka ke sini bisa bangun rumah tuh gimana? Setelah Bapak menjalani bahwasanya ke luar negeri ternyata Gini, saya selalu sampai hari ini saya selalu beranggapan bahwa kalau saya mau kaya, saya harus sedang sekolah. Nah, berarti Jadi saya akan tidak punya uang ketika saya selesai sekolah. Oh, ya. Itu pesannya juga ya, berarti harus Karena pendidikan. yang saya yakini adalah sekolah, kuliah itu bagian dari fisabilillah. Berjuang di jalan Allah pasti ada rezeki, dan ada banyak kan yang kayak tadi saya contohkan. Dia tidak dibekali uang, Iya yang tapi tadi. dia bisa selesaikan kuliah. Kuliah kan harus bayar. Iya. Nah, makanya saya yakini bahwa kalau saya mau punya uang, saya harus sedang sekolah. Bisa Mungkin dari beasiswa, bisa Iya, dari benar. bantuan orang, bisa Benar. dari rezeki atau apapun, Iya, pekerjaan benar, Pak. apapun, gitu sih yang saya pahami gitu. Oke. Saya lagi mau bertanya nih, Pak. Dengar-dengar nih dari sekitaran mahasiswa Vkom yang pernah masuk kelas Bapak tuh orangnya galak, killer. Menurut Bapak sendiri seperti apa? Kalau galak sih iya, karena saya suka kadang ada ketawanya juga sih di kelas. Ya tapi kira-kira itu Bapak killer karena mahasiswanya yang bandel atau Enggak, Enggak saya di kelas kadang suka galak-galak juga. Tapi kalau sebenarnya gini ya, galak tidak galak itu persepsi sih sebenarnya. ya. Karena kan apapun yang kita lakukan itu punya tujuan sendiri. Saya dianggap killer karena selalu banyak mahasiswa yang merasa kepentingannya tidak terakomodir. Misalnya gini, Pak, saya pengennya nilai A, tapi saya tak bisa kasih. Dia jarang masuk. Iya bisa. Bisa jadi jarang Ah. masuk, bisa jadi dengan tugas, Iya, bisa jadi benar. dengan hasil ujian. Mm. Kemudian mungkin di Vkom UIR saya satu-satunya dosen yang mewajibkan mahasiswa bawa catatan, buku dan pena. Yang tak bawa buku sama pena saya suruh keluar. Kenapa? Hah? Kalau hanya bermodalkan handphone, emang dibaca di rumah. Enggak Saya sih, sederhana sih. Itu satu. Yang kedua, si dosen ketika mau tegak di depan kelas bikin slide, Ya. dia kan sudah buka referensi, mencarikan mana yang kira-kira bisa masuk dengan materi, mana yang ringan, mana yang penting dan sebagainya. Dan mahasiswa masuk pakai handphone hanya sekedar foto. Apakah foto itu dibaca lagi? Enggak, kami para mahasiswa juga. menjawab. Dan saya yakin itu akan dilihat ketika besok akan UAS. Bener banget lagi ya Pak, Allah. bener. Kenapa saya minta ada catatan minimal? Ketika ada yang dilihat kemudian dicatat,
ketika mencatat tuh ada agak satu huruf yang masuk ke kepala dan dia bisa akan lebih fokus. Kenapa? Kalau pakai handphone, saya khawatir handphone yang untuk foto itu ya kalau kita foto pakai ini enggak, pakai ada berapa gigabyte yang habis nggak? Iya, Iya, penyimpanan Penyimpanan Pak. ya. Mana lebih besar ketika gigabyte yang tersimpan untuk foto slide dengan saving game yang sedang dimainkan pada saat kuliah? Lebih banyak game, Pak. game sih Pak. Itu yang saya Oh, karena ya sebenarnya gini, kuliah itu kan bukan untuk kita pandai. Iya. Yang Iya. saya pahami gitu. Karena sampai hari ini kalau mau pandai itu jangan kuliah. Terus ngapain tuh Pak? Duduk setiap hari 5 jam aja minimal satu hari di pustaka dan baca buku itu pinter gitu. bener. Iya sih. Ya, jangan kuliah. Bener Kak. Bener Tapi sih, Pak. kenapa kita perlu kuliah, perlu kita nempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi seterusnya, itu untuk mengubah pola pikir aja. Iya. Contoh misalnya, kita nih kuliah sekarang untuk apa? Selain dari merubah pola pikir. Tujuan kita kuliah ini untuk apa? Mengejar gelar. Kalau ngejar gelar kan gampang sih ya. Tapi Pak, di era sekarang gelar itu butuh banget loh Pak, gitu loh. Iya Pak. Mana coba kita lihat ya. Heeh. Silakan buka data. Siapa pimpinan perusahaan yang level direktur dan sebagainya gelarnya gimana coba? Apakah profesor? Tidak. Tidak juga sih. Tuh. Untuk kaya. Apakah orang yang punya gelar dan dia pasti kaya? Enggak juga. Nyatanya Enggak. kawan kita yang mohon maaf yang etnis Tionghoa punya ruko sekian enggak Ih. Iya. Nilai yang kita kejar. Toh begitu nanti lamar pekerjaan yang ditanya keahlian kamu apa? Skillnya ya Iya, padahal. skillnya. Bukan nilainya Heeh. IPK 4 kan? Bukan. Makanya yang perlu kita itu adalah merubah pola pikir. Dan tujuan kita kuliah itu jangan untuk kita. Percuma Jadi untuk orang lain. untuk bagian orang tua aja. Kalau orang tua udah bahagia, kita jalannya enak. Iya. Karena dia pasti ridho. Ya, kuncinya di orang Kalau tua. kita pinter tapi orang tua nggak ridho, berarti kan jadi bermasalah di kita nanti jalan hidup. Iya Pak. Itu sih. Ada sih beberapa juga saya dengar-dengar gitu kan. Alasan Bapak jarang masuk nih kira-kira Bapak punya mengajar jadi dosen terbang juga atau bagaimana Pak? Saya memang agak dikenal sedikit kurang jarang masuk. Ih. Itu yang pertama, yang mungkin ini akan ada seorang menganggap sebagai alasan klasik gitu. Iya. Yang pertama, saya terpaksa harus tidak masuk kelas ketika keluarga saya lebih membutuhkan. Karena bagi Ya. saya itu jauh lebih penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa agenda aktivitas di luar yang memang sudah terjanjikan sejak lama. Dan saya tak bisa tinggalkan itu. Nah, karena yang saya pahami di sini adalah mahasiswa, bukan siswa lagi. Tidak ada salahnya ketika ada materi-materi diskusi yang diberikan. Ya. Saya kasih materi diskusi, silakan diskusikan, nanti yuk kita bahas di dalam kelas. Saya rasa tidak ada salahnya. Apalagi untuk mata kuliah di jurusan-jurusan ilmu komunikasi itu kan semua yang dipelajari semua ada di media. Iya, benar. Nah, persoalannya hari ini adalah belajar itu banyak dianggap harus di kelas, sedangkan pemerintah sendiri memberikan ruang kepada seluruh dosen untuk 60% di lokal, kalau nggak salah 40%-nya boleh di luar Iya. kelas, Di lapangan. boleh di lapangan. Nah, kemudian yang kadang juga termasuk repot hari ini dalam mengajar adalah kayak saya mata kuliah jurnalistik misalnya. Ya. Tentu orientasinya adalah pada isu-isu kekinian. Nah, saya punya data hampir 98% mahasiswa tak punya TV. Iya, saya di rumah nggak punya TV. Oke. Alibinya adalah sekarang kan ada TV digital. Iya. Pertanyaannya, kapan TV digital digunakan selain daripada saat live bola? Berita aja nggak pernah ditonton Nah, rasa saya. itu yang kemudian juga jadi persoalan kami di dalam kelas ketika mau tidak mau isu-isu yang demikian harus diangkat. Itu yang dikaji di dalam kelas Di waktu. mata kuliah saya iya. Heeh.
Mata kuliah jurnalistik pasti mengkaji isu-isu kekinian, Iya. bahkan sampai pada titik apa isu terbaru misalnya Eh, tentang dunia kampus, Iya. apa isu terbaru di level nasional, apa isu terbaru di level daerah. ya. Nah, akhirnya ketika itu pembahasan itu dilakukan di sekolah, itu kayak saya menceritakan satu cerita-cerita dulu, apa istilahnya, sebuah kisah dari negeri antah berantah yang orang semua pada membayangkan kayak mana ya. Dongeng. Nah, kayak dongeng, kayak mana ya muka Gibran, kayak mana ya muka Prabowo, kayak mana ya muka ini. Jadi saya jadi kayak berkisah. Karena banyaknya orang yang nggak tahu tentang berita atau TV gitu tuh, Ya, Pak. kan bisa jadi sayanya yang terlalu ribet. Karena saya selalu ingin mahasiswa saya paham, karena saya tidak ingin ngajar hanya sekedar masuk kelas, saya absensi saya, kemudian saya terima bayaran. Saya nggak mau sekedar itu. Iya. Karena saya mau merubah pola pikir, saya bukan mau ngasih apa yang saya punya aja, enggak. Betul, Pak. Ya, Saya harus sampai pada level, berusaha untuk sampai pada level paham, walaupun sebenarnya sulit. itulah tadi kenapa di bangku perkuliahan tuh merubah pola pikir Iya. gitu kan. Iya. Oke. Apa tips dari Bapak untuk kami para mahasiswa, Pak, yang mungkin jarang mengumpul tugas, malas pergi kuliah gitu, Pak? Tips. Mm-mm. Ini jenjang-jenjangnya kami mager, kayak memang males lah pergi kuliah gitu, Pak. Iya. Tipsnya cuma satu sih menurut saya, paksakan diri. Paksakan diri, Pak. Karena kita lahir dari keterpaksaan. Dipaksa, terpaksa, terbiasa enggak sih, Pak? Bisa jadi seperti itu. Karena gini, ada nggak orang lahir yang tak dipaksa? Seorang bayi dilahirkan ke bumi ini tak dipaksa, ada nggak? Enggak ada, Nggak ada bahkan sih, Pak. saya saraf pun juga dipaksa. Oke. Dipaksa berjalan. Dipaksa makan Dipaksa. sendiri, bahkan Mm. makan aja dipaksa. Iya. Terus kalau hari ini kemudian dipaksa, kenapa harus merasa terpaksa? Toh kita sudah lihat hasilnya. Tapi kan kayak kebanyakan gini, Pak. Mungkin karena merantau nih kan, Pak. Kayak orang-orang mikirnya, ala apalagi orang-orang yang bisa dibilang orang kaya, ala aku main-main aja lah di sini ngabisin harta orang tua. Nah, itu pola pikirnya yang bermasalah Kayak nggak atau miskin sih kalau saya lihat di lapangan tuh, nggak kayak nggak miskin sih sebenarnya. tapi lebih kebanyakan kayak gitu sih, Pak. Orang-orang yang kayak gitu tuh malah lebih banyak mager untuk pergi kuliah. Ya karena dia tidak memaksakan diri. Sebenarnya dia tahu, karena kita tahu bahwa kalau kita rajin maka kita akan apa, kalau kita malas kita akan apa. Persoalan ke depan nanti, oh ya aku kan udah punya kebun sawit, oh ya aku kan punya ini, oh ya bapak aku kan ini. Itu kan hari ini, ke depan kan kita nggak tahu seperti apa. Paling tidak hari ini kita harus siapkan bekal ya. Makanya orang tua minta kita supaya kuliah, Mm. supaya kita punya bekal. Karena apa? Dimanapun kita melamar pekerjaan nantinya, misalnya kita tidak punya lapangan usaha sendiri, pasti kita butuh ijazah. Iya. Mm. Ijazah itu hanya 20% dari syarat. Se- Karena kalau kita lihat kan pengalaman minimal sekian tahun, Iya. bisa ini, bisa itu, bisa ini. Iya. Ijazah berarti kan cuma 20%. Mm-mm. Tapi 20%-nya penting. Iya, memang. Memang Nah. penting sih, Pak. Pak, malas pun kan dapat ijazah betul, tapi syarat yang di atasnya harus punya keahlian A, B, C, D, E gimana? Iya, harus punya skill gitu ya. Ya. Ya kan pada sampai titik hari ini kawan-kawan mahasiswa agak sedikit, ini mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, malas ngobrol, Introvert. dalih kali, Dalih. Cuman alasan sebenarnya itu. nongkrong rame-rame, Heeh. main game, Heeh. oke, duduk berdua main handphone. Kenapa selalu mengaku introvert? Karena alasan aku nggak bisa ngobrol sama orang baru karena introvert. Bukan nggak bisa ngobrol sama orang baru, nggak terbiasa. Iya, juga. Iya. Kalau orang udah terbiasa, duduk di kedai kopi tiga episode kopinya itu masih bisa dia bertahan ngobrol. Tambah kopi satu lagi, tambah masih Iya. bisa. Ya Iya, nggak? Iya Pak. sih. Contoh nih Alvira sama Sophie. Heeh. Di sini ngekos apa tinggal Ngekos, di Pak. Pekanbaru? Ngekos. Pulang ke rumah Hmm. sekali, sebulan, 2 bulan, sekali per 6 bulan. Hmm.
per libur semester saya. Per 6 bulan, oke. Heeh. Oke. Sampai di rumah ngapain? Ngobrol sama orang tua, ngumpul sama teman-teman gitu, Pak. Mana besar porsi orang tua sama teman? Saya sih orang tua karena saya nggak punya teman. Masa mahasiswa nggak punya teman? Seharusnya mahasiswa ini Enggak, Ini. maksudnya teman di kampung kok, memang nggak ada. kenapa kita harus ngobrol, Ya. harus punya banyak teman? Karena saya rasakan bahwa rezeki saya itu sebagian besar lewat tangan teman. Kenapa tuh, Pak? Kata orang iya sih, Pak. Ya kan kalau kita ngobrol dengan kita punya kawan kakak tingkat, adik tingkat, misalnya dengan kakak tingkat 2 tahun, 3 tahun di atas kita. Siapa yang duluan tamat? Kakaknya. Nah, Kakak tingkat. heeh. Siapa yang duluan dapat kerja? Mereka nanti Berarti siapa yang punya informasi pekerjaan? mereka. Maka kita harus punya teman dengan di atas maupun di bawah. Kenapa perlu yang di bawah? Kalau yang di bawah sih lebih kayak Bisa jadi nanti setelah dia kerja, oh aku butuh pemateri ini nih, oh aku butuh konsultan ini nih. Ternyata kita punya kemampuan. Halo Dinda, halo Dek, ajak kakak dong. Kan lumayan. Oh iya iya. juga ya, Pak. Maka kita memang butuh teman. Harus punya banyak kawan. Ya minimal sederhana-sederhananya makan siang gratis lah gitu. Kalau punya kawan. Minum dulu, Pak. Betul juga ya, Pak. Nyari kopi nih dari tadi belum ada nampak. Ya Allah, boleh. Ini Pak, biskuit rasa kopi ya tolong Aman. diminum Pak airnya. Tapi memang kalau pulang ke rumah itu kalau saya ya, Pak, emang lebih dominan ngumpul sama temen. Pulang ke rumah pasti assalamualaikum, salam orang tua, buka tudung Makan. saji, makan, tidur pasti, Ya, kemudian mandi, ambil kendaraan, cari teman. cari temen. Ya betul, Pak. Ya nggak ada. Pernah nggak menceritakan kehidupan kalian dengan orang tua selama kuliah begitu nyampe? Oh, mak, bu, di jalan dan sebagainya. Jumpa teman ngapain? Ketawa-ketawa sih. Berapa dari durasi bertemu teman berapa lama? Ketawa-ketawa ngobrolnya. Nanti habis itu kan hubungi ke teman yang di kampus kemarin. Iya, Iya. saya kalau pulang baru saya ceritakan kegiatan saya di perkuliahan karena kan saya nggak ada teman gitu kan. Harus cari teman. Aduh, saya di sini. Maksudnya kan saya dulu di sini juga gitu kan. SMA masa COVID. Nah, itu teman 1-2 dan mereka juga merantau tuh di sini juga. Jadi pas pulang nggak ada gitu. Kalau cuma sekedar say hi ada. Pokoknya terlepas saya hendak, kalau bagi saya, menurut saya yang penting mahasiswa ini adalah era mahasiswa inilah era di mana kalian harus bisa cari teman sebanyak-banyaknya. Karena Hmm. setelah tamat SMA kalian nggak pikir cari teman lagi. Kalian mikir mana mau kerja. Mm-mm. Iya. Ini orang tua udah desak suruh kerja, ini orang tua sudah desak suruh nikah, ya kan? Terus cari temannya kapan? Ya teman-teman lama ya, Pak. Nah, teman-teman lama sudah pada sibuk cari kerja juga. Kan udah ada yang nikah sih. Iya. Makanya carilah teman-teman dengan cara masuk organisasi mahasiswa, nongkrong di semua level atas ke tingkat, adik tingkat, mau geng tak geng, mau koncoarek tak koncoarek, duduk ngobrol bareng. Berarti memang relasi itu butuh untuk kedepannya mau kayak gimana pun Pak. Kalau nggak ada relasi gimana ada ordal? Oh Iya kan? Iya betul, Pak. Masuk kelas aja pakai ordal. Allah, orang dalam. Memang orang dalam untuk sekarang nih memang butuh kali. Tapi kan Pak, kan kayak maju banget nih. Orang-orang yang bilang introvert nih kan lebih keseringan kayak main sosial media gitu kan Pak. Iya itu saya bilang sebenarnya kita nih nggak ada introvert. Tapi waktu di HP, depan HP, kalau ditanya temen tuh banyak. Tapi kalau untuk bertemu langsung, kenapa Iya, tiba-tiba maka saya bilang diam gitu? maka saya bilang itu dalih karena pinternya ngobrol di media sosial karena tidak lihat mukanya, tidak artinya tektokannya bisa lama, bisa mikir dulu. Tapi kalau langsung bingung dia mau ngobrolin apa. Bisa jadi canggung kah atau Ya, itu tadi. Ya atas nama canggung, atas nama apa. Jadi kesulitan ngobrol itulah kemudian kan tak mungkin bilang aku tak pandai ngobrol kan tak mungkin. Maka pada akhirnya cari istilah baru, aku introvert. istilah Gen Z. Sama dengar-dengar Gen Z nih Pak. Bapak setuju nggak kalau misalnya generasi kayak
generasi seharusnya ini kan generasi muda gitu kan, tapi disebutnya Gen Z, sedangkan generasi di era 80-an baru disebut generasi milenial. Itu kan terbitnya istilah-istilah tuh baru-baru ini. Bapak menerima nggak pemasukan seperti itu? Nggak ada masalah sih sebenarnya mau generasi apa aja. Itu Ini kan kita ini kan bukan tentang nama, bukan heeh, tentang identitas, tapi adalah tentang bagaimana cara menjalaninya saja. oh, Gen Z kan sekarang udah ada Gen Alpha, iya itu. Oh, Bapak bahkan update berarti ini. sudah ada Gen Beta ya kalau nggak salah saya. Udah mulai Di terbit. 2025 Ya udah mulai Beta? terbit Gen Beta. Oh Gen iya. Alpha terakhir 2010. Nah, saya, Gen saya, Z. saya tak punya data sampai umur berapa. Ah. Tapi saya udah mulai ada di media sosial udah ada caption orang bahwa Hmm. Gen Beta gitu. Udah ada yang baru lagi gennya ya. Kayak sih nggak update. Nggak sering-sering scroll. Kalah kami waktu scrollnya ternyata. Sama ini Pak, mau mempertanyakan isu-isu yang baru-baru, nggak baru sih sebenarnya, cuman tentang dosen yang memperkosa mahasiswa tuh gimana tuh Pak? Kan ada waktu tuh kalau nggak salah saya nampak template tuh, dia ada dokter, polisi, dosen, terus tenaga kerja lainnya yang sedang banyaklah kasus-kasus perkosaan gitu kan, Perkosaan, tapi lebih ada kekerasan, kekerasan seksual, ada iya. pelecehan seksual. Nah, untuk yang ke dosennya, ke selaku kan Bapak gitu kan seorang dosen, semisalnya adalah terjadi di kampus kita, penanganan untuk mahasiswanya bagaimana dan untuk dosennya tuh bagaimana dari fakultasnya sendiri, Pak? Penanganannya gimana ya? Yang jelas gini, pelecehan seksual, kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan sebagainya itu kan adalah syahwat ya sebenarnya. Iya. Iya. Syahwat dalam bahasa agamanya syahwat. Heeh. Setiap manusia, bahkan setiap yang bernyawa punya syahwat, Benar. termasuk binatang. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah binatang yang berpikir. Iya, nggak jauh beda. Saya nggak berani bilang jauh beda, nggak jauh beda. Nggak, soalnya saya juga sering dengar podcast di tempat lain gitu kan, Pak. Manusia memang seperti yang Bapak Iya, bilang tadi, binatang yang berpikir. Iya. Cuman persoalannya ketika tidak bisa mengendalikan syahwatnya, apakah dia memang dianggap sebagai manusia yang binatang berpikir atau yang lainnya, seperti itu. Satu. Yang kedua, kenapa dosen itu kemudian lebih menjadi sorotan utama karena dia ada di dunia pendidikan. tenaga. Yang orang semua beranggapan bahwa yang namanya dosen dan guru berarti dia orang yang mampu mendidik. Nah, pertanyaannya hari ini adalah ada berapa banyak orang yang masuk dunia pendidikan tujuannya mendidik? Nggak bisa ditafsirkan. Di tengah keterbatasan dunia pekerjaan. Mm. Ada aja orang yang datang, ya ada aja orang yang masuk ke dunia pendidikan. Barangkali orang yang mungkin jadi ustadz itu bukan karena ingin mendidik atau merubah pola pikir orang, tapi karena ada uangnya. Sehingga orientasi uang itu menutup tujuan murninya. Oh, maka terjadilah mungkin Bisa itu menurut saya bisa Iya. jadi itu satu. Kemudian mungkin kenapa mungkin kalian pernah dengar kenapa seorang ekohero selalu tidak suka kalau ada mahasiswa pakai celana di kampus dalam gedung fakultas. Iya. Iya. Atau persoalan muslim atau non muslim yang tidak menggunakan Hijab. jilbab bagi yang perempuan. Pertama itu adalah aturan dari yayasan kita dan universitas kita. Iya. Aturan dibuat itu pasti karena pengalaman. Iya sih pasti. Nah, makanya untuk meminimalisir potensi yang kayak tadi, maka dibikinlah aturan itu. Kalaulah ya macam mana ya namanya, ya mohon maaf nih, sehebat-hebatnya kucing tidak suka dengan ikan asin,
begitu nampak pasti tergiur juga. Iya. Iya sih. Apalagi ya contoh misalnya kayak saya dengan apa namanya ya agama saya nggak kuat-kuat kali kayak yang orang-orang Para ulama. terdahulu saya Ya. nggak kuat-kuat kali. Udah agama nggak kuat-kuat, nampak lagi godaan yang sebegitu. Ah. Bagi orang yang tidak berpikir maka itu akan jadi peluang. Sedangkan tidak ada peluang saja dicari-cari peluang, apalagi yang Iya. Sudah ada keluar. peraturan saja kadang orang-orang ini suka kali ngelanggar gitu. Iya. Nah, itu yang saya pikir jangan lihat aturan itu karena larangannya, tapi lihat dari apa tujuan dia dilarang. Apa sebabnya kenapa sebab ya? dilarang? Oh, oke. Begitu sih. Jadi Hmm. wajar kalau kemudian nggak wajar juga sih sebenarnya, tapi Kasus itu terjadi gitu. kasus itu terjadi ya akhirnya ya ada sebab musababnya lah. Sama ini Pak, kalau misalnya saya bertanya mengenai pendidikan, kan kayak era sekarang nih kan maju gitu kan yang serba AI. Nah, semisalnya AI memang sudah menguasai dunia pendidikan. Mau banyak sih, bukan banyak, termasuk saya lah mencari tugas otomatis juga dibantu AI gitu kan. Berarti AI ini udah menjadi gimana ya? Udah jadi satu kesatuan dari pendidikan gitu. Bisa disebut kayak gitu nggak sih Pak? Dan kebanyakan mahasiswa tuh Secara teknis bisa, Iya. tapi secara pelaksanaan kita harus pikir ulang. Apakah oke secara teknologi dia maju ya ya. Ah. Tapi apakah penggunanya maju? Tidak. itu yang mau saya tanya itu kan Nggak, Jadi orang- siapa sih Elvira langsung ngomong tidak ya? Saya nggak tahu nih ya. Itu nanya loh, apakah secara penggunanya kemudian semakin maju? Kebanyakan. Misalnya gini, iya memang kebanyakan berpatok gitu kan. Iya. gini, kita akan punya pemikiran yang maju, berkembang, punya kosakata, punya kalimat yang bagus. Itu kalau sering baca, sering nulis. Iya. AI mengajarkan kita itu. Tidak. Enggak, karena di AI itu kita mencari tersaji di situ. Ya, makanya secara teknologi dia maju, memudahkan kita, tapi dalam melaksanakannya justru kita Dibuat, tidak maju. Iya, dibuat betul mundur. sekali. Kita nggak mundur. Jadi kita nggak mundur. Jadi kita nih Gitu. kalau saya menilai bahwa sebagian dari masyarakat Indonesia itu sedang berada di era transisi Mm-mm. dari tradisional menuju modern. Iya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Iya. Jadi mau secara pemikiran masih tradisional, tapi secara perilaku pengen modern. Kenapa demikian? sesuai. Misalnya gini. Hidup mau mudah atau mau yang susah? Jujur aja yang mau mudah sih. Ketika hidup mudah, apakah kemudian nanti ketemu masalah kita jadi mudah atau jadi susah? Ini kuliah pengen mudah nih, Mm. serba AI. Ah, Kan kita nggak ngeluarkan pikiran kita lagi. Iya. Ya. Nanti begitu masuk dunia pekerjaan, oke, silakan Bapak presentasikan, Ibu presentasikan, dan tolong bikinkan satu kami konsep. Mm. Selama ini kita copy paste loh. Iya. iya. Begitu kita selalu melahirkan konsep, Malah bingung nanti. pasti bingung lah karena kan konsep Nggak itu, terlatih. Iya. konsep itu kan lahir dari fenomena apa yang hadir hari ini, apa yang sudah dikerjakan orang, apa hasil evaluasinya, Iya. apa yang kurang, apa kira-kira yang harus ke depannya kita lakukan, itu kan semua butuh pemikiran. Kalau jarang mikir, Susah. itulah kan Kacau repot sih. kalian nih, nanti jadi banyak yang apa, pasti ramai nih komentarnya nih. Tembus 1 juta view. Langsung berhenti kuliah kan? Udah ada penghasilannya Disponsori oleh Laboran Vicom nih. Minum dulu Pak, minum. Iya, boleh ya? Boleh Pak, boleh. Karena belum ada sponsornya pasti. Copot dulu.
Kan datang betul kopinya. Betul dong, di Dong, sini Pak. disediain. Tenang saja, Pak. Pokoknya dari banyak-banyak yang podcast di sini pasti cuma satunya agak aneh. Tak kopi lagi. Tamu adalah raja. Ya, Iya. Iya. kebanyakan gaya. Rajanya gimana? Masa raja minta-minta ya kan? Minum dulu, Pak. Minum. Boleh ya? Oke, Boleh, oke, Pak. boleh. Buka dulu Minum. ya. Ini masih panas. Kalian yang harus minum, banyak nih minum, makan. Makan, Pak, kuenya, Pak. Bapak. Wih, ngeri ya. Ada roti, ada kopi. Oh, udah enak kali ini. Ini sampai jam berapa? Karena kalau 12.21 wajib ada nasi bungkusnya nih. Hampir aja. Yes. Lauknya 2. Tapi dari bincang-bincang kita tadi tuh, Pak, kayak AI tadi tuh untuk kedepannya emang Kita harus harus cerdas sih menggunakannya. Karena AI itu kan pertama adalah ada banyak informasi di sana. Tapi perlu dipahami juga informasi yang ada di AI itu tidak semuanya benar. Harus kita cross check. Karena kan yang buat siapa? Manusia. Iya. Satu. Manusia mana? Orang Keilmuannya seperti apa? Apakah yang masukkan itu semua ilmu dia kuasai? Kan tidak juga. ya. Maka kita harus tetap cross check. Betul nggak informasi yang ada di sana? Nanti sekali-sekali coba kalian buktikan AI itu, saya dengan Pak Dafrizal itu Iya. selalu buktikan bahwa AI itu bisa stres sampai dia nggak tahu mau jawab apa. Bener. Itu kayak mana buat mereka stres gitu, Pak? Biar kami coba sesudah selesai ini. kenapa bisa dibuktikan gitu, Iya. Pak? Bapak, Coba kalian tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan. Misalnya dia udah nyampaikan satu, Heeh. nggak percaya kamu. Coba kalian tulis kayak gitu. mau kita coba sekarang. Coba aja. Berarti dijawab ngawur gitu ya, Pak? Kita coba jawab ngawur, nanti dia akan mulai ngawur dianya. Oh, iya juga sih. Oh, Bisa dicoba nanti ya. oke. Jadi boleh coba. Saya selalu jadi bahan apa ya? Jadi kalau udah lagi lepas mikir-mikir yang bagian akademik, kalau udah duduk dengan Pak Dafrizal, saya akan dengan Pak Dafrizal mainin itu. Sama kayak Google Map kali ya. Google Map itu Iya. kan bisa ada kayak stresnya tuh dalam tanda petik. Ada. Sama AI gitu juga. Oh, Sama teknologi pasti memang ada kekurangannya gitu kan. Ya buatan manusia. Gimana? manusia aja nggak sempurna. Ya, buatan manusia pasti. Iya. Pasti ada celah. Iya. Ya, bincang-bincang Pak Daf nih kan, Pak. Bapak kan juga gimana ya, tugas akhir kan selain skripsi nih. Itu ada mengenai tentang jurnal kalau nggak salah saya gitu kan. Kira-kira untuk para mahasiswa atau para penonton, kemungkinan ini penontonnya juga anak Vkom gitu kan. Itu gimana tuh Pak proses, atau mungkin ada beberapa mahasiswa yang pengennya tuh buat jurnal tuh Pak. Mungkin kita juga mau buat, atau dari pemikiran mereka kan skripsi tuh Iya, tebal gitu kan. Iya. Itu juga Jadi Universitas Islam Riau itu sudah mengeluarkan kebijakan mahasiswa boleh tamat dengan skripsi atau jurnal. ya. Dan kebetulan sekarang saya sedang ada 7 mahasiswa yang menyatakan diri ke saya pengen lulus dengan jurnal. Alhamdulillah yang satu itu sudah sedang proses tembus di Sinta 2. Kalau kakak tingkat saya kalau Ya. nggak salah Kak Laila kan? Laila Ya, itu udah 2 kali revisi dari jurnal Sinta 2 dan Ya. kalau tidak salah saya, kalau seandainya nanti punya dia terbit, maka dia akan jadi mahasiswa pertama selama Vkom ada sebagai mahasiswa yang tamat dengan jurnal. Dan Wow. sekarang sedang disusul oleh 6 mahasiswa lainnya. Hah? Yang satu itu sudah diupload ke salah satu jurnal, sedang nunggu konfirmasi, dan yang 4 lainnya dalam tahap pengerjaan hasil penelitian, dan yang satunya insya Allah
tinggal nunggu konfirmasi dari yang satu, tinggal atas nama Putri Azura itu tinggal nunggu konfirmasi dari kepala lapas untuk bisa apa namanya, pengambilan data di lapas. Heeh. Yang dua itu sedang, yang tiga justru karena dia studi literatur sedang menganalisis. Iya. Alhamdulillah ada sekitar 7 orang yang Bawa Bina. mencoba memberanikan diri mereka lulus dengan jurnal. Berarti kalau misalnya skripsi kan memang harus ada tenggatnya. Tuh Sama. jurnal juga harus ada tenggatnya. Untuk pengajuannya? Justru lebih konsekuensi lebih berat di jurnal. Ya. Kalau di jurnal yang saya pandu hari ini itu saya hanya mengizinkan misalnya referensi dalam negeri itu hanya 20% dari total. Kalau skripsi kan tidak ada. Ya. Meskipun dia jauh lebih tebal. Yang kedua, dia punya keterbatasan 7.000 kata. Jurnal maksimal 7.000 kata. Kalau skripsi kan hanya minimal 65 halaman. Iya. Bisa sebanyak-banyaknya. Kemudian di jurnal itu cek plagiasinya jauh lebih ketat daripada skripsi. Benar. Yang menguji atau yang mereview, kalau skripsi kan hanya 3 orang dosen dalam. Kalau jurnal sekian orang dari dosen luar, dan itu ya para doktor, bisa ada yang profesor. Jadi seleksinya jauh lebih ketat. Tuh. Kalau kalau skripsi itu jelas kita bisa tamatkan kapan. Iya. Artinya kapan mau diselesaikan skripsi jelas. Jurnal meskipun sudah selesai, itu biasanya masa tunggu untuk publikasi itu 1 tahun. Makanya kawan-kawan yang 7 orang itu rata-rata semuanya dari semester 4 kemarin sudah main ke ruangan saya, mulai ngerjakan jurnal, baru 1 orang yang sudah menyelesaikan. Sekarang di semester 6. Ya. Itu masuk kan submit ke jurnal itu dari akhir tahun kemarin. Sekarang udah bulan Mei, bulan 5. Kemungkinan terbit nanti bulan November. Iya. Berarti kan 1 tahun juga. Oke. Coba kalau mulai dari semester 7. Berarti Semester 9. kalau selesai 9 itu kan untuk masa tunggu penerbitan. Pengerjaannya Entah dia mager, entah ya. Ini untuk teman-teman Dosica yang mau buat jurnal, kan kita di semester 4 nih. Boleh nih datang bermain ke ruangan Pak Eko. Saya selalu buka ruangan. Kalian bisa lihat ruangan saya itu kayaknya ruangan umum jadinya. Ada nongkrong di makan, minum dan sana semua. Saya buka ruangan saya, silakan kalian berkomunikasi dengan kakak tingkat. Yang ditanya apa kesulitan, jangan kemudahan. Karena sulitnya jauh lebih sulit daripada skripsi. Dan sampai hari ini saya masih buka ruang siapa yang mau men-challenge dirinya untuk selesai di dengan jurnal. Informasi terakhir kemarin ada 2 mahasiswa semester 4 kayaknya kalau tidak salah yang sudah ngomong ke kawan-kawan yang di ruangan saya itu mau coba ikut jalur jurnal. 2 orang, cewek 1 cowok 1. Saya lupa. Minat nggak? Tapi kasihan, nanti kalian nggak bisa main. Kenapa, Pak? Tapi saya selalu tuntut harus sering rutin ada di ruangan saya. Ya nggak apa-apa. Karena dia nggak bisa, nanti kan nggak bisa main. Kawan yang ngajak nongkrong gimana? Iya juga sih, Pak. Tapi kalau dipikir-pikir cuman karena kayak gitu bukan egois sih, cuman kayak ntar kan ujungnya enak juga di kita. Rata-rata kata orang. Karena si kayak Laila Nurfadila itu dia juga anggota AVF. Aktivitas di AVF tidak terganggu, dia juga nongkrong sama kawannya, ini selesai juga. Tinggal bagi waktu. Ada namanya Rana sama si Salsa itu anggota BEM. Si Rana itu anggota Eforkom kalau nggak salah saya. Kak Rana temennya Kak Laila. Rana Sabita. Itu AVF juga. Pak. Terus ada si
Asmini Citra itu dia atlet panahan juga, dia anggota Genbi juga. Heeh. Itu nggak terganggu kan berarti kan Pak? Saya melihat kalau dari yang Bapak sebutkan yang saya kenal, saya rasa mereka terus ada kalau untuk Ada kumpul, dong. berarti bisa dong Paling untuk luangkan. dia porsi kalau biasanya main sama kawan-kawan 5 jam, kurangnya jadi 3 jam. Biasanya Hmm. tidur berapa jam, kurangnya agak sedikit. Heeh. Oh, Tapi secara umum tak terganggu. Kenapa ya bahagia-bahagia aja. happy ya, ya pas saya lihat cutting Paling nanti pas jam stresnya mahnya kambuh. Asam lambung. iya punya tiba-tiba tipes kan. Ada kok. Si Laila Ada, Pak? itu hampir tipes. Oh, Stres dengan ini, dengan betulan ya. Laila. Penelitian ya gitu Pak. Ya, ada Cici yang sedang nunggu konfirmasi dari jurnal itu adalah Anita Cici Lestari itu Yang pergi ke Malaysia sama Kak Leila juga kalau nggak salah. enggak. Itu yang skripsi dia kemudian Ah. dosen. Yang Lailanya Hmm. belum masih semester 6. Ah, Yang berangkat ke Ambon. Yang ada berangkat ke Ambon. belum. Kalau konferen juga, kalau paper Oh, juga, Ambon International Conference itu. Itu asam lambung kalau nggak salah saya sih. Oh, Sampai Asam lambung apa hampir tipes dia. wow. saking stresnya. Ya, karena kan otomatis gini. Grade deskripsi dengan di jurnal harus dibedakan. Karena jurnal ini yang meriksa bukan dosen dalam dan kita tak bisa kong kali kong, tak bisa santai-santai aja lah statue. Oh, iya. Cuek aja nggak bisa juga. Gitu. Nggak bisa juga. Oke. Karena dia main di kualitas. Iya. Itulah perbedaan jurnal sama skripsi ya Pak. Ya. Berarti, Oke. Jauh sih, sebenarnya jauh perbedaannya. Oke. Mau kayak gitu jangan. Tapi saya berminat masalahnya. Wah, minat dia, Pak. Kalau tidak apa-apa, kalau berminat silakan ke ruangan saya. Yakinkan hati dengan ngobrol dulu dengan kakak-kakak tingkatnya. Heeh. Yakin hatinya ngobrol ke saya. Saya sudah mencoba kan waktu Kak Laila sebelum Kak Laila itu publis saya baca gitu kan. Terus saya tanya, "Kak, kok bisa buat jurnal?" "Iya." "Sama siapa?" "Sama Pak Eko," katanya gitu kan Pak. Terus saya lihat-lihat, oh lancar nih gitu kan. Tapi saya nggak tahu tuh susah-susahnya. Setelah Bapak sebutkan susah-susahnya ternyata seperti itu. Tapi saya mikir, Itu mau coba proses. deh. Jadi apa ya? Itu Ya, proses sih. Jadi prosesnya. kita akan merasa nikmat kalau prosesnya agak berat. Sama Ya. sih kalau mau dapat cowok, kalau udah payah kali perjuangannya. Wis. Begitu dapat langsung nikah ya kan. Nah, jadi saya mikir dari situ kan, boleh deh aku coba juga Kak Oh, gitu berarti kan. salah satu nama Shopee kemarin ya? Iya, tadi malam Kak Laila nelpon, Iya. cuman saya udah tidur. Kemarin saya dapat informasi kemarin jam berapa ya? Sebelum sholat asar sih mereka pada ke rumah kan. Jadi dibilangnya gini, dikirim pesan gitu kan. Tapi namamu udah tak ajuin ke Pak Eko. Loh, kok tiba-tiba? Itu ada cowok satu siapa namanya? Egi siapa ya? Rasa tapi iya sih itu juga yang diajukan. Ada ngomongin. Kok buru-buru? Ya kalau nggak sekarang mau kapan gitu katanya gitu sih. Maka saya pun bilang sama mereka bahwa tolong sampaikan ke kawan-kawan yang berminat susah-susahnya saja, jangan senangnya. Ya sih. Nah, saya lihat Asam susah. lambung kan nggak ngerti skripsi mau mahasiswa yang kos kan asam lambung juga kan. Tapi Iya Pak asam lambung kayak modelan saya nih kalau udah sekali kambuh 3 juta 4 juta. Wah, sebotol infus juga. Seminggu rawat inap nih Pak. Bagus tuh. Oke. Boleh Pak disambi dengan celup-celup kopinya rotinya ke kopi. Lontong gulai paku aduh. Deh. Banyak kali minta bapak nih. Sesudah ini Bapak. Pasti habis nih besok nggak salah lagi. Banyak kali mintanya. Enggak dong. Enggak dong, Pak. Jadi kami berharap semoga yang isi-isi podcast nih ya kalau Sobi bilang banyak sih kesan-kesannya, ada kisah Bapak gitu kan, perjalanan Bapak. Kalau Sobi mandang gitu kan, ternyata untuk perjalanan menjadi seorang dosen atau pengajar tuh banyak gitu kan, Nggak mudah juga kan.
perjalanannya beda-beda. Mungkin ada yang susah, ada yang mudah, ada yang merasa susah, ada yang merasa mudah. Beda-beda sih. Tapi pengalamannya banyak kan Pak? Kayak mana ya? Susah Karena semua. memang Heeh. saya dulu belajar susah. Belajar menyusahkan diri sih sebenarnya lebih tepat. Menyusahkan Saya diri. belajar menyusahkan diri. Heeh. Karena saya ambil resiko waktu itu waktu di S1 semester 3 saya minta hentikan kiriman. Kenapa Pak? Yang otak saya tuh saya cuma pengen belajar susah. Oh. Padahal kalau dikirim Buat bisa berjuang gitu, Pak. Atau supaya sama teman-teman yang di kosan. Oh. Lihat mereka susah, saya pengen susah juga lah gitu. Bapak tuh ingin coba gitu. oh ya mencoba yang Tapi akhirnya gitu. ini sekedar untuk mendapatkan testimoni tentang bagaimana bertahan hidup gitu. Itu pengalaman juga ya. Emang ada susah-susahnya enggak? Ada dong pasti. Pastilah. Boleh kami Enggak. gantian sharing dia dulu, Boleh. Pak. Sharing dulu sedikit. Sedikit. Susah-susah ya. Susah-susahnya paling kalau dalam apa nih? Dalam hal apa? Minta uang jajan. Susah. Oh. Ada enggak mm, tuh kesusahan? Kalian ngobrol ya. Ya boleh, Pak, boleh. Ada tuh. Kalau susahnya minta uang enggak juga sih, insya Allah enggak. Alhamdulillahnya enggak, alhamdulillah. Kelompok kerja kelompok atau apa? Alhamdulillahnya enggak. Sumpah? Sumpah alhamdulillahnya. Oi. Aku dapat susah-susah Tapi nih. yang susah itu kayak misalnya kan kalau jajan itu sebulan udah ditentuin ya Pak. Ngontrol itu, pengeluaran itu. Kayak uang tuh udah ditetapin segini. Ngontrol pengeluarannya aja lagi. Enak kali ya. Ya, itu yang saya bilang tadi, zaman sekarang. Terus Itu saya gitu kan. juga dulu. Hmm. Makanya kok saya ada jajan kawan tidak ya. Udahlah saya tak usah jajan. Biar sama-sama cari. Tapi kalau zaman sekarang kayak mungkin dia nggak jajan, udahlah aku traktir. Gitu sih. Ada lah Pak. Dulu ada juga kayak gitu. Apalagi yang ada cewek apa cowok Yang mana Pak? cari pacar supaya dapat makan siang. Ada Ada Pak. Jangan kan Cek. Gimana ya? Ya sama sih. Oh cewek sekarang Cowok udahlah. cewek sama sekarang ya. Biar ada yang nyuciin baju, Wih, ada Iya, yang ada. jemput kuliah, ada yang Hmm. sama dulu gitu juga. Tuh aku jomblo. Aku juga jomblo. Tapi gimana? Kalau Tapi masih cara berdoa dan menadahnya masih sama kan. Kisah teman saya enggak sih Pak. Jangan sampai usahakan jangan sampai cara menadah dan berdoanya beda. Kiblatnya harus tetap sama. saya. Kata 420. Ke arah kiblatnya beda. Dia katedral sih. ATS lagi. Aduh, berat nih. Jadi Tapi memang yang beda agama itu katanya ya Pak. Itu yang cintanya kuat gitu. gitu. Kata orang ya Pak. Yang beda agama. kuat menjelang dapat. Wih. Begitu dapat nanti stres kan disuruh pindah agama kan. Iya Iya sih. sih Pak. Tapi kan pernikahan beda agama udah dibolehin di negara kita. Nikah kok pakai negara nih. Tapi tidak di agama kita. Iya sih. Kan itu yang kayak artis siapa sih itu? Emangnya yang nentukan surga dan neraka tuh negara apa? Enggak. Sebenarnya kalau saya mikir kayak gitu kan. Tapi di zaman sekarang udah dinormalisasi gitu Pak. Walaupun agamanya Islam, Muslim. Satu no. Atas dalih hak asasi manusia, Hmm. atas dalih demokrasi. Negara yang mengelahirkan hak asasi manusia dan demokrasi aja nggak pakai. Yes. Lah ngapain kita pakai? Iya juga sih Pak. Itu dibuat cuma seorang orang yang apa ajanya. Orang luar aja bangga dengan apa tatanan budaya kita lah. Masa kita nggak bangga? Iya sih Pak. Iya benar. Ya kan? Itu udah pada kode-kode itu. Makan siang. Itulah bincang-bincang kita ya. Oke. Seru Ini- sih Pak. Ada banyak lagi sebenarnya ya. Banyak lagi sebenarnya Pak. Cuman nanti disuruh pula awak ke Pak Norden kan. Nggak usah kesana, nggak usah. Telepon aja. Telepon juga. Oke.
Begitulah ya Ah. Pak bincang-bincang Oke, kita hari ini. thank you. Barangkali dari apa yang disampaikan tadi, walaupun sedikit adalah yang bisa kita pegang. Oke, ada dong Insya Pak. Allah ya. Mudah-mudahan. Mm-mm. Itulah tadi obrolan kita tentang kampus seputaran dosen dan mahasiswa. Semoga kita bisa membuka mata lagi nih tentang pentingnya kontribusi dalam pembentukan generasi yang akan datang. Oke, Terima kasih sudah kasih sudah mendengarkan. mendengarkan. Sampai Sampai jumpa. jumpa di episode Dasipca selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah dulu Pak, say hi.